Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Bapak Asral Simatupang yang ganteng, yang baik. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan juang saya, penyuluh agama Islam yang bertugas di Kecamatan Angkola Barat. Ini ada Pak Zulbakti, ada Pak Putra, ada juga Ibu Nur Hairiah dan juga Ibu Hajah Rafiah Hasni. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan Madinatul Munawwaroh, kakanda saya Dermilan, yang sebetulnya bukan orang baru lagi bagi saya. Karena sejak tahun 2006 kami sering sama-sama di kegiatan dulu namanya IPY. Kalau ibu-ibu masih ingat ya, sebelum ada BKMT, kita sama-sama di Ikatan Perwiritan Yasin se-Kecamatan Angkola Barat. Dan bisa jadi sebahagian ibu-ibu masih ada yang tanda wajah saya, walaupun sempat saya meninggalkan Angkola Barat selama 2 tahun karena saya dinota tugaskan ke kecamatan lain. Mungkin ada yang sudah lupa karena saya sudah makin tua, nggak secantik dulu lagi ya Bu ya. Jadi rasa bangga saya kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di rumah ini. Rumah siapa ini Bu? Ibu siapa namanya? Ibu Guru Lubis. Alhamdulillah hari ini rumahnya Bu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita semua di rumah ini berkumpul dalam rangka bersilaturahim, dan juga sama-sama nanti kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita Pak Zulbakti. Buktinya rumah ini diberkahi adalah diberi Allah kesempatan rumah ini kita gunakan untuk berkumpul dalam rangka mencari ridho Allah. Mudah-mudahan seluruh penghuni rumah ini diberkahi, diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan anak-anak yang lahir dari rumah ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik ibu-ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan, tapi Pak Kakua mungkin terlalu berlebihan. Saya tetap sebagai penyuluh agama Pak. Kalau keluar kita tidak perlu bawa koordinatornya gitu. Itu cukup kita di dalam kantor saja. Jadi kalau ke lapangan kami sama-sama penyuluh, karena sama-sama tugasnya membina umat dengan bekerja sama dalam tim. Tapi begitulah Pak. Untuk selanjutnya saya berharap seperti itu sudah. Jadi antara saya dengan teman-teman penyuluh lainnya tidak ada gap gitu ya Pak. Baik, tadi saya hanya diminta untuk menyampaikan sambutan sebagai perkenalan kita. Ibu-ibu sekalian, jangan segan menghubungi penyuluh agama Islam ke kantor KUA Angkola Barat jika ibu-ibu membutuhkan penceramah di kegiatan-kegiatan ibu-ibu. Kami siap hadir ibu. Boleh hubungi Kakua, boleh hubungi kami secara pribadi. Insya Allah dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh, insya Allah kami siap ya ibu-ibu ya. Jadi kami tidak perlu digaji Bu, karena kami sudah digaji pemerintah. Tapi kalau ibu maksa, kami tidak menolak. Ya, kami tidak menolak kalau dipaksa, tapi kami tidak minta gaji karena kami sudah digaji pemerintah.
dan digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mengajak umatnya beramar ma'ruf nahi mungkar, berwatawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, maka ganjaran yang diberikan kepada kami lebih besar dari gaji yang kami terima insya Allah. Baik ibu-ibu, sedikit supaya 10 menit ya Pak Ustadz. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat kepada kita tentang menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan awal hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita sangat menghormati dan menghargai beliau dan menteladani beliau sebagai umatnya. Kemudian ibu-ibu sekalian, sebagai umat Rasulullah, saya ingin mengajak kita untuk mengamalkan sebuah ayat Al-Quran dalam rangka menyambut bulan suci, menyambut bulan Muharram, 1 Muharram 1444 Hijriah yang akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Pada kesempatan ini ibu-ibu, saya mengajak kita sebelum kita memasuki 1 Muharram tersebut, mari kita kembali untuk mengevaluasi ke belakang apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Sehingga di awal memasuki bulan Muharram ini, kita bisa mengambil start ataupun ancang-ancang hal-hal apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, hal-hal apa yang harus kita tambahi dalam amal ibadah kita. Sebagaimana ayat Al-Quran, Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya ibu-ibu sekalian, ayat ini menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyuruh kita ibu-ibu sekalian untuk muhasabah diri, untuk evaluasi diri, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Apakah yang kita lakukan itu membuat kita menjadi insan-insan yang lebih dekat kepada Allah, atau menjadi manusia-manusia yang engkar kepada ajaran Allah. Jadi di momen menyambut bulan Muharram ini, ibu, mari kita evaluasi diri kita. Dalam evaluasi ini tentu kita bagaimana bisa supaya hidup kita di dunia ini semakin meningkat, semakin baik ekonominya, semakin baik hubungan kita sesama manusianya. Kemudian kita juga evaluasi bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini amal ibadah kita meningkat atau menurun? Islam mengajarkan ibu-ibu bahwasanya kita di dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Jadi perlu persiapan kita, baik itu persiapan hidup di dunia ini, terlebih-lebih persiapan kita untuk hidup di akhirat nanti. Jika persiapan hidup di dunia ini, Islam mengajarkan bagaimana kita bisa hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hidup kita besok lebih baik dari hari ini. Itu adalah motto dalam Islam untuk umat Islam. Dan kemudian dalam hal ibadah kita,
tentu juga kita harus meningkatkan, karena ternyata dunia ini tidak akan kita diami selama-lamanya. Kita akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju yaumil mahsyar yang diawali dengan memasuki alam kubur. Di alam kubur juga kita sudah diminta pertanggungjawaban. Sebahagian amal ibadah kita ditanya di alam kubur, dilanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaan pada saat di yaumil mahsyar. Jadi ibu-ibu, sudahkah kita mempersiapkan bekal kita di dunia ini supaya hidup kita sebagai umat Islam jangan tangan di bawah dan orang tangan di atas. Bagaimana kita upayakan supaya tangan kita yang di atas? Itu adalah persiapan kita di dunia. Lalu bagaimana dengan persiapan kita menuju alam kubur? Salah satu nanti pertanyaan malaikat dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Al-Quran, ibu-ibu, bahwasanya orang yang sudah mati itu di alam kubur itu akan minta dikembalikan ke dunia. Dia meminta, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau sekejap saja. Untuk apa ibu-ibu? Mayat itu minta untuk kembali ke dunia. Apakah supaya dia bertemu dengan anak istrinya? Apakah dia supaya bisa kembali tidur di ranjangnya yang empuk? Apakah dia supaya bisa kembali bertemu dengan orang tuanya? Ternyata tidak, ibu-ibu. Kita diriwayatkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita meminta kembali ke dunia ini sekejap saja agar bisa beramal ibadah. Kita tidak meminta supaya bertemu dengan orang tua, tapi agar kita bisa bersedekah, berbagi dengan sesama. Jadi ibu-ibu, persiapkanlah itu sebagai evaluasi kita menyambut bulan Muharram. Setahun berlalu, kita akan memasuki tahun Islam mulai besok. Insya Allah dengan ceramah singkat ini ibu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz kita. Mari ibu-ibu kita persiapkan diri kita untuk membangun kehidupan kita dunia yang lebih baik, menjadi manusia-manusia yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini, dan menjadi manusia-manusia yang siap berhadapan dengan Allah. Mana tahu umur kita tidak panjang. Jadi mari kita muhasabah diri ya ibu-ibu ya. Kemudian perbanyak istighfar seperti yang disampaikan dengan Bapak Kakua tadi, dan juga perbanyak zikir, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita bersedekah ibu, orang bisa lihat, oh, si Anu bersedekah, si Anu memanggil anak yatim. Tapi kalau kita berzikir, kalau kita bersalawat, orang tidak ada yang tahu, hanya diri kita dengan Allah dan para malaikat. Dan sholawat kita itu sampai kepada Rasulullah SAW atas izin Allah. Jadi itu tidak akan ada kesan ria terhadap sesama. Maka perbanyaklah zikir, lagi masak zikir, lagi duduk zikir, sambil menunggu suami di meja makan zikir, sembari kita mau tidur sebelum terlelap zikir, istighfar, dan membaca salawat. Itulah ajakan saya pada hari ini kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Semoga kitalah yang berhadir di sini termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri, baik hidup di dunia maupun mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika penyampaian saya melewati batas saya sebagai hamba. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, dan ucapkan terima kasih dulu sama Bapak Kakua ya, yang sudah hari ini mengajak kami Pak Kua sebagai orang tua kami di Kecamatan Angkola Barat, mendampingi kami penyuluh ke lapangan. Ini satu apresiasi yang sangat tinggi saya berikan kepada Bapak Kakua Angkola Barat, karena Bapak Kakua ini dengan bersedia
bersama-sama dengan kami turun ke lapangan di saat tugasnya di kantor juga sebetulnya sedang menunggu banyak. Jadi terima kasih Pak Kua atas dukungannya kepada kami penyuluh, sehingga program-program penyuluh ke depannya bisa kami kerjakan dan kami realisasikan sesuai dengan harapan negara kepada kami. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah singkat